warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Andi Rizky Amelia, biasa dipanggil dengan Andres. Pada kali ini kita akan melakukan praktikum unit keempat, yaitu cahaya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu cahaya. Cahaya adalah bentuk energi yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Menurut fisikawan Inggris mengatakan bahwa cahaya adalah rambat gelombang dari gabungan antara medan magnet dan medan listrik. Adapun tujuan praktikum kali ini yang pertama yaitu menyelidiki sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang kedua, mengukur besar sudut datar dan sudut pantul. Yang ketiga, terampil melukis pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang keempat yaitu menyelidiki sifat-sifat pembiasan cahaya. Yang kelima, terampil melukis pembiasan cahaya. Dan yang terakhir, mengukur besar sudut datar dan sudut bias. Oke, selanjutnya setelah mengetahui tujuan, yaitu selanjutnya alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, untuk kali ini kita fokus dulu pada pemantulan cahaya, oke ya. Jadi pemantulan cahaya yang akan kita gunakan yang pertama yaitu ada landasan, yang kedua kertas HVS, yang ketiga ada busur derajat, ada pulpen dan sumber cahaya, dan yang terakhir yaitu cermin kombinasi. Ini kenapa dikatakan cermin kombinasi? Karena menggabungkan 3 jenis cermin. Ada cermin datar, cekung maupun cembung. Oke, kita langsung saja ya ke langkah kerja. Oke, kita akan melanjutkan langkah kerja pemantulan cahaya. Yang pertama yaitu melipat kertas menjadi 2 bagian seperti ini, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, setelah dilipat seperti ini, membuat garis normal sepanjang permukaan kertas. Jadi pada saat membuat garis normal tidak usah terlalu panjang ya. Ya, kurang lebih seperti ini saja. Terus setelah garis normal selesai, ambil cermin, tempatkan cermin datar menghadap ke garis normal. Setelah itu garis sepanjang permukaan cermin seperti ini. Setelah itu cermin datar tidak usah dilepas, langsung menyalakan sumber cahaya. Mengarahkan di tengah-tengah seperti ini. Ya. Setelah selesai kita tandai sinar datangnya dan sinar pantul. Kalau sudah, matikan sumber cahaya. Nah, sekali lagi saya ulang, praktikum ini bisa dikatakan berhasil ketika besar sudut datang dan sudut pantul sama besar atau minimal dia beda 1 derajat saja. Jadi ketika dia beda 2, 3 bahkan 5 derajat, maka praktikum tersebut wajib diulang. Setelah diberikan tanda tadi, kita memberikan garis seperti ini. Ini sebagai penanda bahwa ini adalah permukaan cermin. Ya. Setelah itu, kita garis dari sudut di sini menuju titik yang sudah kita tandai tadi. Seperti ini. Begitupun dengan yang di sebelah kanan. Oke. Nah, setelah seperti ini, lanjut kita mengambil busur. Nah, cara mengukurnya menggunakan busur itu yang langkah pertama yaitu titik 0 derajat disejajarkan dengan garis normal seperti ini. Nah, setelah sejajar, kita fokus lagi ke sudut 90. Sudut 90 harus sejajar dengan permukaan cermin. Jadi kita mundur seperti ini. Oke, setelah sejajar, kita perhatikan ini 0, 10. Jadi 0 ke 10 itu isinya 10, begitupun 10 ke 20. Jadi 0, 10, 20, 30, 40. Di sini kita bisa lihat di sini ada 45. Oke ya, perhatikan baik-baik. Ini 45. Oke. Jadi ini 45 derajat. Oke, lanjut ya. Oke ya. Jadi di sini juga lihat 0, 10, 20, 30, 40, 45 derajat. Oke. Nah, ini dikatakan praktikum sempurna. Kenapa? Sudut datang dan sudut pantul sama besar yaitu 45 derajat. Nah, setelah praktikum kita selesai sudah membentuk seperti ini, kita membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini ada 3. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal. Ini ya, garis normal. Sinar datang, sinar pantul, garis normal berada pada medium yang sama. Yang kedua, I disimbolkan sebagai sinar datang dan R disimbolkan sebagai sinar pantul.
Yang ketiga, keterangan yang terakhir yaitu I sama dengan R. Kenapa saya mengatakan I sama dengan R? Karena I 45 derajat dan R 45 derajat. Kalaulah I 45 dan R 46, berarti tandanya kita tidak menggunakan tanda sama dengan, tetapi kita menggunakan tanda lebih kecil. Jadi 45 maksud saya lebih kecil dibandingkan dengan 46. Begitupun sebaliknya. Jadi tanda tergantung hasil yang diberikan pada saat praktikum. Ya, mungkin seperti itu untuk pemantulan cahaya. Selanjutnya kita melangkah ke pembiasan cahaya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah melakukan praktikum pemantulan cahaya. Saat ini kita akan melakukan praktikum pembiasan cahaya. Sama seperti tadi, kita harus menyiapkan landasan. Terus yang kedua, kertas HVS. Yang ketiga, kaca pelan paralel. Yang keempat, busur. Dan yang terakhir, pulpen. Oke, setelah semua alat dan bahan sudah ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menempatkan kertas HVS di atas landasan. Setelah menempatkan kertas di atas landasan, langkah selanjutnya yaitu mengambil kaca pelan paralel. Nah, kaca ini kita akan tempatkan dia dengan posisi miring. Kenapa kita harus menempatkan dia posisi miring? Karena ketika kita memberikan pentul di sini, maka pembiasannya akan di sini. Ketika kita memberikan pentul di sini, maka pembiasannya akan di sini. Tapi ketika kita meluruskan, ketika kita menempatkan pentul di sini, pembiasan di sini. Begitupun dengan yang di sini. Oke. Jadi ketika kita miringkan pentul di sini, hasil biasanya di sini. Bisa dipahami ya? Oke. Setelah menempatkan kaca pelan paralel dengan posisi miring, langkah selanjutnya itu menggaris permukaan cermin. Oke ya. Jadi kita garis kaca ini sepanjang permukaan cermin. Nah, setelah itu kaca tidak usah dibuka dulu. Langkah yang harus kita ambil adalah mengambil jarum pentul. Ini bebas. Jarum ini akan kita tempatkan dimanapun bebas. Ya, hari ini saya memilih di sini. Setelah itu kita ambil pentul yang kedua. Ini kita seumpamakan A ya. Jadi ini ada pentul B. Nah, setelah itu mengamati pentul A dan pentul B dalam satu bayangan atau dalam satu pentul saja. Jadi ini yang dikatakan pembiasan gitu. Jadi kita mengamati dia dari sebelah kaca. Nah, ketika kita melihat dia tidak lurus, maka kita luruskan. Tapi ketika dia sudah lurus, maka ya kita biarkan seperti itu. Nah, setelah ini sudah selesai, kita mengambil lagi pentul yang kedua, yang ketiga. Kita menempatkan lagi pentul ini sejajar dengan pentul A dan B. Oke. Lanjut pentul D. Oke. Jika sudah lurus seperti ini, nah, ini yang dikatakan pembiasan. Kenapa? Karena pentulnya kita berikan di sini, pembiasannya di sini. Itu ya yang dimaksud dengan pembiasan. Setelah semua jarum sudah tertancap, silahkan dibuka kaca pelan paralelnya. Oke. Beri tanda seperti tadi. Ini kita simbolkan dengan A. Ini kita simbolkan dengan B. Begitupun dengan ini. Kita simbolkan dengan C. Dan yang terakhir itu D. Oke. Setelah semua diberi tanda, langkah yang pertama yang dilakukan adalah menghubungkan titik B ke A ke C, dan C ke D. Oke, yang pertama kita menghubungkan A ke C. Setelah itu C ke D. Setelah itu A ke B. Nah, kalau tadi kita melihat pentul tadi itu seakan-akan sejajar ya. Tapi ketika kita sudah menggaris, kita sudah bisa lihat perbedaannya. C dan D ini agak jauh, agak tinggi dibandingkan A dengan B. Setelah itu, setelah ini sudah dibuat, lanjut yaitu membuat garis normal. Oke, garis normal adalah garis lurus. Oke ya, jadi dia lurus. Jadi dia lurus sejajar dengan ini, permukaan cermin tadi. Oke, kita buat seperti ini. Oke, begitupun dengan titik C dan D. Jadi membuat garisnya tidak usah terlalu panjang. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita memberi tanda dulu. Jadi ini
adalah kita beri tanda dia sebagai I atau sebagai sinar sudut datang. Dan ini adalah R sebagai sudut bias. Ini adalah I dan ini adalah R. Oke, kita ukur ya. Tapi sebelum kita mengukur perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa ketika hasil sudutnya nanti, ketika hasil pengukuran sebentar dia beda 2 derajat atau beda 2 angka, maka praktikum ini dikatakan gagal. Jadi sudut datang dan sudut bias itu sama atau minimal dia beda 1. Oke ya, lanjut. Sama seperti aturan tadi, 0 kita tempatkan sejajar dengan titik 0 dan 90 sejajar dengan permukaan kaca. Oke, kita di sini mendapati dia 15. Ini ya 10 dan ini adalah 15. Oke. 15 derajat. Lanjut, kita mengukur R ya. R sama seperti tadi caranya. 0 ditempatkan dengan sejajar garis normal. Oke. Nah, di sini didapati sebanyak 10 derajat. Oke, kita sudah mengukur I-nya didapatkan 15, R-nya 10. Nah, ini tidak apa-apa ya. Ketika I dengan R berbeda tidak apa-apa. Ya, yang dimaksud nanti ini, ketika I di sini misalnya mengatakan dia 15 atau 10 berarti ini sudah betul. Jadi di sini harus Ki 10, di sini juga 10, di sini juga harus 15, begitupun yang dengan sini. Jadi ini dibiaskan ke sini dan ini dibiaskan ke dalam. Oke. Kita ukur kembali. Cara mengukur sudut sama seperti cahaya. Nah, di sini kita juga bisa lihat di sini 10 derajat. Jadi lanjut. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa dia 15 derajat. Makanya ini sudah dikatakan sempurna. Saya ulang. Ini yang di sini dibiaskan ke sini. Nah, di sini sudah 15, di sini juga sudah 15. Ini sudut datangnya di sini dan sudut biasnya ini. Sama-sama 10. Ya, paham ya? Oke, kesimpulan dari praktikum pembiasan cahaya yang pertama yaitu sudut datang, sudut bias dan garis normal berada pada medium yang sama. Yang kedua, sudut datang dari medium yang kurang rapat atau udara dibiaskan ke medium yang lebih rapat atau kaca. Ini ya. Dari kurang rapat dibiaskan ke lebih rapat, udara ke kaca. Terus keterangan yang ketiga yaitu sudut datang dari medium yang lebih rapat dari kaca dibiaskan ke medium yang kurang rapat yaitu udara. Nah, yang terakhir yaitu kita tulis keterangan yang terakhir, I sudut datang dan R adalah sudut bias maksud saya. I sama dengan 15 derajat dan R sama dengan 10 derajat. Artinya I lebih besar daripada R. Keterangan selanjutnya yaitu I sama dengan 10 derajat, R sama dengan 15 derajat. I lebih kecil daripada R. Sudah dipahami ya? Ya, sekian dari kami praktikum unit 4 yaitu cahaya, pemantulan dan pembiasan cahaya. Kami tutup dengan ucapan semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.